इस इश्क में मर जावा. Kau mencuri cincin siapa? Tidak bisa masuk di jari manapun. Aku mencurinya. Itu sebabnya tidak bisa dipakai. Lucu sekali kau ini. Dengar Mayuri, sejak aku pindah ke Simla, berat badanku jadi naik. Jariku menjadi semakin membesar sedangkan cincinnya semakin mengecil. Ini tidak bisa masuk di jari manapun. Tapi kata-katamu ada benarnya. Otakmu juga semakin menggemuk sejak kau kemari. Jika tidak, kau tidak akan menolak undangan dari Deep Raichan begitu saja. Hei! Inspektur, kami dengar kau menangani kasus pembunuhan. Apa kau bisa memecahkan kasus yang tidak bisa ditangani Pak Kurana? Kapan pelakunya bisa ditangkap, Pak? Kira-kira siapa pelaku itu, Pak? Salman Khan. Salman Khan? Ya, Salman Khan. Dia menembak di sekitar tempat itu. Sedangkan kalian hanya membuang waktuku di sini. Jasad tidak akan kemana-mana. Tapi jika Salman Khan pergi, kita bisa ketinggalan berita. Ayo. Terima kasih, Salman Khan. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Lampu gantungnya bagus. Sambu, Iya, Pak. kenapa kau mengumpulkan para staf hotel di sini? Dan kenapa kau menyuruh mereka melepaskan sepatu? Pak, aku membantumu memecahkan kasus ini. Aku memeriksa siapa saja yang mengenakan sepatu ukuran 10. Bagus. Sambu, apa kau tahu ukuran sepatu detektif Kurana? Tidak, Pak. 10. Baik, Pak. Tidak semua orang yang mengenakan sepatu ukuran 10 adalah pelakunya. Sama seperti semua polisi yang berseragam tidak cerdik. Mengerti? Suruh mereka pergi. Siap, Pak. Hai, Pari. Selamat pagi, Laksya. Selamat pagi. Tolong catat, Pari. Baik. Pembunuhan ini juga terjadi sama seperti ketiga pembunuhan sebelumnya. Lagi-lagi pelakunya itu memilih seorang gadis dan melukai wajahnya dengan sangat parah sehingga sulit untuk mengenali identitasnya. Tidak ada catatan atau bukti. Bahkan rekaman kamera keamanan juga dihapus. Orang-orang ini menggunakan mengharum ruangan yang tidak enak sehingga membuatku pusing. Baik, teman. Ingat, jangan ada yang pergi dari hotel kecuali penyelidikannya sudah selesai. Mengerti? Kalian mengerti? Sarma, kenapa kau tegang sekali? Apa kau bertengkar dengan istrimu lagi? Maaf, Nona. Sarma, ini informasi yang harus diberitahukan pada polisi. Kau melihat gadis yang menuju ke TKP? Dengar, sekarang kau temui polisi dan beritahu mereka tentang semua yang kau lihat itu. Apa kau sudah tidak waras? Kau tahu aku gugup jika ada polisi. Tapi kau malah menyuruhku bicara dengan mereka. Jika aku terlibat dengan kasus ini, maka polisi akan memintaku ke kantor polisi setiap hari. Entah apa saja yang dia akan tanyakan padaku. Dari mana dia berasal, kemana dia pergi, apa saja yang dia katakan. Teman, aku tidak mau terjebak kesulitan ini. Imitasi. Aku benci perhiasan imitasi. Pari, aku perhatikan satu hal lagi. Ada bekas cincin yang dalam pada jari jenazah, tapi cincinnya tidak ada. Seseorang menarik cincin itu secara paksa sehingga jarinya tergores. Sambu. Iya, Pak. Aku ingin menanyai orang itu. Orang yang mana, Pak? Maaf, Pak. Dia berdiri di belakangmu di kedai kue, baju merah. Bawa dia kemari. Siap, Pak. Kenapa kau selalu menghindarinya? Dengar Mayuri, aku tidak tertarik pada Deep ataupun pada uangnya. Aku bisa terlambat kalau begini. Aku harus pergi sekarang. Tapi Deep... Mayuri?
Kenapa kalian jadi diam? Kalian membicarakan siapa? Aku juga ingin tahu. Apa tidak ada yang mau memberitahuku? Astaga, punggungku pegal sekali. Coba lihat berapa baju yang harus disetrika. Sedangkan kakaknya, aku sudah memintanya mempekerjakan pembantu tapi dia tidak mau. Dasar pelit, aku harus mengerjakan semuanya sendirian. Walaupun punggungku menjadi pegal-pegal. Arohi, ambil ini. Hati-hati. Ya, hanya kau yang bisa membantuku. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang gosong. Tapi Kak, aku akan pergi keluar. Iya. Kapan aku melarangmu pergi? Apa aku pernah mencegahmu pergi? Tidak kan? Tinggal 2 pakaian, hanya sebentar saja. Oh ya ampun, punggungku pegal sekali. Jika Karidi tahu Di Praichan sudah melamarmu, maka dia sendiri akan mengantarmu ke sana. Wah Tuan, pasti ada lawan yang cukup kuat dan juga cukup berkuasa sesuai dengan levelmu Tuan. Kalau begitu, apakah aku harus mengundang Mahes Bupati? Tidak, terima kasih. Aku hanya bersaing dengan diriku sendiri. Kemenangan adalah milikku. Begitu juga kekalahan. Dan ngomong-ngomong, Mahes Bupati bermain tenis, sedangkan aku bermain squash. Squash? Maaf Tuan. Tuan, hari ini ada 3 temu janji. Pada pukul 5.30, 6.30, dan 7.45. Batalkan semuanya. Batalkan? Tapi... Oh, Tuan, aku mengerti, Tuan. Gadis yang ke-336. Mayuri, sudah aku bilang berkali-kali padamu, jangan pernah menyebut nama Di Praichan di depan kakakku. Pokoknya aku peringatkan kau tidak boleh menyebutkan namanya. Aku sangat yakin dia baru tenang setelah dia bisa menikahkan aku dengan jutawan angku itu. Tapi itu bagus kan? Aku ingin melihat rumah yang besar dari dalam. Setelah kau menikah, aku bisa menginap dengan tenang di sana. Ya, mungkin saja dia punya adik laki-laki. Mayuri, jika kau tidak berhenti bicara, maka aku akan melakukan hal ini padamu. Kau mau, ha? Kejam sekali. Aku bisa terlambat. Aku akan menemui seseorang. Kau ingin menemui siapa? Kau ini jadi semakin ingin tahu. Bukankah kau harus pulang? Mayuri, aku tahu kau harus pulang, kan? Tidak, aku tidak Ya perlu sudah, pulang. pulang saja dulu. Kau harus pulang. Aku akan menuruti permintaanmu nanti ya. Nanti kita bicara. Astaga, aku sudah terlambat. Tuan, tempat kosong ini tidak terlihat bagus. Tuan, berapa lama lagi kita harus... Kau mau duduk? Tidak, Tuan. Aku tidak membicarakan diriku sendiri. Aku baik-baik saja. Tuan, maksudku tentang pasanganmu itu. Iya, gadis yang kau undang semalam itu. Kapan dia akan duduk di sini? Segera. Bel berbunyi di saat yang tidak tepat. Siapa? Siapa yang datang? Siapa? Tunggu dulu. Jangan buka pintunya. Mungkin itu orang lain, Arohi. Tunggu sebentar. Arohi, tunggu. Tapi tunggu. kakak... Mungkin itu pembunuhnya. Tapi kakak, mungkin saja itu adalah Kak Ani. Lagi pula kakak memasang kunci banyak sekali. Jangan-jangan. Aku akan lihat. Tapi... Siapa? Sopir. Aku kemarin untuk menjemput Nona Arohi. Kau dijemput sopir? Siapa yang menyuruhmu? Tuan Di Praichan. Di Praichan? Di Praichan? Si Di Praichan itu? Keluarga Raichan yang memiliki banyak hotel? Maksudku yang banyak pabriknya? Dia? Benar. Pak, tunggu sebentar ya.
Jangan kemana-mana. Aku akan segera kembali, ya? Kakak. Di Praichan. Tunggu dulu. Di Praichan. Ini, di Praichan yang ini? Iya, benar. Ternyata benar. Kakak, tunggu dulu. Pak, tolong pergilah dan beritahu atasanmu. Aku tidak tertarik untuk pergi bersama dengannya. Terima kasih. Pak, tunggu, aku mengizinkan dia pergi. Hei, apa kau tidak waras? Kau tidak bisa melakukan yang semestinya, tapi kau melakukan kebalikannya. Ini, ambil sepatunya. Kakak, tapi kakak, aku tidak mau. Aku akan mengantarmu ke mobil. Ya Ayo ampun, cepat. Kakak. Ayo cepat. Aku masih banyak pekerjaan, kakak. Ayo cepat, Pakaian cepat. harus disetrika, bukan? Arohi, di Praichan ini sangat romantis. Dia menyebarkan bunga dari penjuru Simla demi dirimu. Coba lihat, cepat pergi. Kakak, sudahlah. Aku tidak mau kemana-mana. Kita pulang saja, ayo. Jangan begitu. Butuh keberuntungan yang besar untuk menemukan orang seperti itu. Ayo, mobilnya akan segera berangkat. Ayo cepat. Tapi Kak... Ya ampun. Pergilah dan kembali setelah mengalahkan benteng. Pergilah, ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Sampai sekarang aku telah menunggumu, Arohi Kasya. Bahkan kini kau biarkan aku menunggu. Arohi, lihat apa yang akan menjeratmu. Aku harus mencari cara untuk menghindar. Ayo lempar bolanya. Sarma, wajahmu jadi pucat. Wajah hanya menjadi pucat jika dia tegang. Sedangkan orang tegang jika dia menyembunyikan sesuatu. Sarma, apa yang kau sembunyikan? Tidak ada, Pak. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Jari. Apa? Tunjukkan jarimu. Letakkan di pelipismu. Tekan. Ingat. Waktumu hanya 2 menit. Iya. Aku tinggal sebentar. Hei Lambu, oper bolanya. Tunggu sebentar. Aku akan bermain. Ya, Giliranku. Ya, tunggu sebentar. Ayo cepat. Hei, dia kabur. Kejar dia. Hei, berhenti. Kejar. Nona, mobilnya hanya bisa sampai di sini. Dan Tuan sudah menunggumu di tangga, di tepi sungai. Terima kasih. Kau di mana, Arohi? Seharusnya kau sudah datang sekarang. Hei, berhenti! Jangan lari! Tangkap dia, Sambu!
Sarma? Sarma, kenapa kau lari? Sarma, kau ke kantor polisi kan? Apa kata polisi? Kau mengatakan... Lepaskan aku. Polisi mengejarku. Aku akan pergi dari Simla. Apa? Kau ingin pergi dari Simla? Apa kau tidak waras? Kenapa kau pergi kalau kau tidak bersalah? Biarkan aku akan pergi. Kau jangan gegabah. Polisi pasti akan mengejarmu hingga ke ujung dunia. Kau ini tidak waras ya? Biarkan aku pergi. Hei, Sarma! Aku memang agak terlambat. Kau tidak perlu cemas. Aku akan menemuinya sebentar. Apa kau mau mati? Lama sekali. Kenapa dia belum datang juga? Aku hanya pergi sebentar. Tapi 5 orang polisi tidak bisa menangkapnya. Apa kalian menonton pertandingan India-Pakistan? Hah? Kenapa hanya menatapku? Ini kasus pembunuhan. Sedangkan si Sarma itu tahu banyak. Cepat kejar dia! Cepat! Cari dia sekarang juga! Dasar payah! Ponsel. Bari, apa yang harus kulakukan untuk mengendalikan amarah? Cobalah lakukan yoga. Cobalah Vilom Anulum. Tarik napas dari hidung kiri dan keluarkan dari kanan. Ulangi berkali-kali dan lakukan secara perlahan-lahan. Astaga. Astaga berarti... Diam! Diam! Siapa kau? Siapa? Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Siapa kau? Bersalah. Nona, lepaskan aku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Biarkan aku pergi. Aku tidak melihat apa-apa, Nona. Nona, biarkan aku pergi. Aku tidak melihat apa-apa. Pelayan seharusnya berjalan dengan menunduk. Orang yang terlalu banyak tahu, maka dia harus dibutakan. Jangan.
Dosa tidak bisa hilang, meskipun diguyur air hujan. Dosa? Ya. Dosa karena tidak datang dalam pertemuan kita. Oh. Sebenarnya tadi aku sudah berangkat. Tapi maafkan aku. Jangan meremehkan penantianku dengan meminta maaf. Sudahlah, kau berhak melakukannya. Pasti ada sesuatu dalam dirimu, sehingga aku rela untuk menunggumu. Aku harus minta maaf. Maafkan aku, Dip. Aku tahu kalau kau berasal dari keluarga terpandang. Kau tampan, kau cerdas, tapi aku bukanlah gadis yang tepat untukmu. Kau membuat kesalahan. Kalau ini memang kesalahan, maka ini kesalahan yang sangat indah. Apa yang kau tahu dari diriku? Tidak ada. Tapi aku ingin lebih mengenalmu. Kau mungkin tidak akan suka setelah kau mengenalku. Aku tahu apa yang membuatku suka. Kebahagiaan ini. Maafkan aku. Dip, kenapa kau tidak mau mengerti kalau aku tidak tertarik padamu? Selamat malam. Tapi aku tertarik. Aku bersumpah untuk mengabdi dan setia pada konstitusi negara ini. Aku akan melindungi seluruh warga negara ini. Aku akan melaksanakan tugasku dengan jujur dan dengan adil. Apakah kalian ingat dengan sumpah yang kalian ambil ketika bergabung dengan kepolisian? Hah? Ingat bukan? Hari ini gara-gara kecerobohan kalian, seorang pria tak bersalah kehilangan nyawa. Maaf, Pak. Diam! Inspektur Laksya, pidatomu tentang sumpah bagus sekali. Kau pasti pernah dengar kata orang, bagaimana kebaikan tunduk di depan keangkuhan. Kau ingat kisah itu? Atau harus kuingatkan? Pak, aku ingin mengatakan dengan baik-baik bahwa aku tidak punya waktu untuk mendengarkan semua kisah itu, Pak. Iya, jika Bapak ingin menceritakan itu pada para pelawak berseragam ini, silakan. Tapi aku sedang menyelesaikan kasus pembunuhan. Jadi aku permisi. Aku kemari demi informasi itu. Aku ingin tahu kesimpulan apa yang sudah kau dapat. Seingatku, Pak Komisaris sudah menugaskan aku untuk menangani kasus ini sendirian. Apa Bapak ingat atau harus kuingatkan? Kau jangan sok pintar di hadapanku. Komisaris menyuruhku untuk memantau kasus ini. Pangkatku juga lebih tinggi darimu. Dan dalam kasus ini, kau wajib melaporkan semua informasi padaku. Kau mengerti? Ya. Baru kemarin kau menerima kasus ini. Tapi kau sudah kehilangan bukti. Kasus apa yang sedang kau pecahkan? Dengar Pak, kau jadikan ini sebagai urusan pribadi. Itu tidak perlu. Di sini ada seorang gadis
yang melakukan rangkaian pembunuhan, tapi kau malah memikirkan pangkat. Atas dasar apa kau mengatakan pelakunya seorang gadis? Apa kau punya bukti? Kau bisa tunjukkan buktinya padaku? Apa katamu, ha? Cium saja baunya, Pak. Ini parfum yang sama. Parfum yang sama. Gadis itu menggunakan parfum. Parfum yang kuberitahu di hotel itu. Bau parfum itu menyebar di area ini sama seperti bau biskuit yang menyebar di luar pabrik biskuit. Jika aku bisa mencium baunya, kenapa kau tidak? Ayo ciumlah. Wah, hebat sekali. Harus kuakui, kau memang orang jenius. Inspektur Laksya, begini saja. Tangkap bau ini dan kemudian masukkan ke dalam botol. Dan serahkan pada pengadilan sebagai bukti. Mungkin saja hakim akan mencium baunya atau menyingkirkanmu untuk selamanya. Adik iparku yang cantik, masuklah. Hah? Kau basah kuyup. Ayo, ganti pakaianmu. Ayo. Duduklah. Oh ya, aku sudah bereskan tempat tidurmu. Tunggu sebentar ya. Ambillah, keringkan badanmu. Jika tidak, kau bisa masuk angin nanti. Bagaimana kencan pertamamu? Kau pasti sudah mencuri hatinya dengan tatapan matamu itu, ya kan? Hah? Terjadi pembunuhan kembali. Pelaku yang sama telah beraksi dengan menyerang orang menggunakan pisau tajam. Kali ini korban adalah penjaga pintu hotel. Penjaga di pintu hotel yang sama, di mana beberapa hari lalu pelaku ini telah melenyapkan seorang gadis yang tidak berdosa. Dan kejadian ini terulang lagi. Menurut keterangan polisi, mereka belum menemukan apa-apa tentang pelaku pembunuh berantai tersebut. Kakak, maafkan aku. Tapi kau tahu kan, kalau aku tidak suka dengan kekerasan. Baiklah, aku akan siapkan obat agar kau tidak masuk angin, ya? Meski kau berusaha keras menjauhkan diri dariku, Arohi, aku akan tetap mendekatimu dan menjadikanmu milikku. Di Praichan, kau akan menghancurkan seluruh rencanaku. Bukan hanya 1 atau 2, tapi 3 kasus pembunuhan. Aku harus menangkapnya sebelum lebih banyak korban berjatuhan.